Cerita horor. Aku diculik hantu lampor. Bagian 1. Namaku Sunar. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Temanggung, Jawa Tengah. Yang akan kuceritakan adalah peristiwa yang kualami belasan tahun lalu. Pengalaman aneh, menyeramkan, dan masih menjadi misteri buatku sampai saat ini. Saat itu aku masih kelas 3 SD. Aku masih ingat, hari itu aku takut sekali. Ayahku murka setelah memergokiku merokok. Memang tinggal di lingkungan yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani tembakau membuatku begitu mudah mendapatkan rokok. Tapi tentu saja orang tua mana yang tak mengamuk jika melihat anaknya yang masih kecil mulai mengepulkan asap dari mulut dan hidungnya. Saking takutnya, aku berlari sekencang mungkin menuju ujung desa, tepat di antara hutan bambu yang menghubungkan desaku dengan desa tetangga. Terbentang area pemakaman kampung yang cukup luas. Tak jauh dari pintu masuknya, di bawah rimbun pohon, berdiri sebuah pondok kecil, tempat keranda dan alat-alat pemakaman diletakkan. Kami menyebutnya cungkup. Cungkup itu tak luas, hanya sekitar 3x3 meter. Di keempat sisinya berdiri tiang penyangga beton yang dicat putih dan tembok yang tingginya tak sampai 1 meter. Semua orang bisa melihat bagian dalam tempat ini dari jauh, apalagi di siang hari. Tapi entah kenapa, aku tetap berlari ke sana dan bersembunyi di balik tembok, duduk di bawah keranda. Aku tak tahu berapa lama aku berada di sana. Hanya saat itu rasa-rasanya memang rasa takut di hatiku sedikit berkurang. Aku jadi lebih tenang dan malah mengantuk. Semilir angin dan gemerisik daun yang bergesekan membuatku tertidur lelap. "Ngapain kamu di sini?" Samar-samar aku terbangun. Aku melihat sepasang kaki. Dari suaranya, aku menduga ia adalah nenek-nenek. Dia membelakangiku, dan aku hanya bisa melihat rambut putihnya disanggul dan dihias tusuk konde. "Kabur, Mbah. Takut dimarahi ayah." "Sini, kamu kuajak main saja. Ayo." Aku mengangguk setuju. Sejujurnya, aku juga tidak tahu mengapa aku langsung mengiyakan. Satu-satunya yang kupikirkan, aku tak mau ditemukan orang tuaku. Sayup-sayup, aku mulai mendengar suara warga yang memanggil-manggil namaku. Nenek itu mengajakku naik ke atas keranda. Dia duduk di depanku, persis seperti sedang naik motor. Pelan-pelan keranda itu melayang, membumbung tinggi dan melaju melewati desa. Aku bisa melihat beberapa warga warawiri di bawahku. Kami terus terbang ke arah selatan, keluar dari gerbang desa dan melewati pematang sawah di sebelah SMP negeri paling dekat dari rumahku. Kami terus melaju menuju Gunung Sumbing. Sesekali aku mencoba melihat wajah sang nenek, namun gagal. Setiap aku berusaha melihat, ia selalu menengok ke arah lain, menghindari tatapanku. Aku menghentikan usahaku saat keranda yang kami naiki mulai melayang rendah di sebuah desa yang ada di kaki gunung. Kami mendarat tepat di cungkup desa itu.
Awalnya dari atas hanya terlihat area pekuburan luas, namun begitu kami mendarat, semuanya berubah menjadi pasar. Pasar ini terlihat seperti pasar pada umumnya. Banyak kios yang menjual berbagai jenis dagangan. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Mereka berjual beli dan tawar-menawar. Sama sekali tak ada makam-makam yang tadi kulihat dari atas. Kami tak turun dari keranda, hanya melihat-lihat sekeliling sebentar. Aku juga baru sadar, keranda ini tak disangga apapun. Ia terbang layaknya pesawat. Entah ia mengandalkan kekuatan mistis sang nenek, atau aku saja yang tak bisa melihat sosok-sosok yang menggotong keranda ini.